Setiap hari kita scrolling TikTok, maraton drama Korea, nonton YouTube, atau push rank MLBB, semua itu pakai kuota internet. Tapi, pernah kepikiran nggak sih? Bentuk kuota internet itu sebenarnya kayak gimana? Wujudnya apa? Datangnya dari mana? Perginya kemana? Dan yang paling penting, kenapa kok bisa habis? Nah, di video kali ini, kita akan ngobrol santai tapi mendalam tentang misteri kuota internet. Kita bakal bongkar semuanya, mulai dari cara kerjanya, kenapa kita harus bayar, sampai kemana perginya data kita. Penasaran? Kan? Yuk, langsung kita bahas. Oke, sebelum kita ngomongin kuota, kita harus samakan persepsi dulu tentang apa itu internet. Gampangnya gini, internet itu adalah jaringan raksasa yang menghubungkan jutaan komputer, server, dan gadget di seluruh dunia. Bayangin aja, jaring laba-laba super besar yang menyelimuti seluruh planet kita. Nah, setiap titik di jaring itu adalah perangkat elektronik yang saling terhubung. Misalnya, kamu lagi rebahan di kamar, terus pengen nonton video kucing lucu di YouTube. Waktu kamu buka aplikasi YouTube dan klik video itu, HP kamu sebenarnya lagi manggil server YouTube yang mungkin lokasinya ada di negara lain, bisa di Singapura, atau bahkan Amerika. Perjalanan dari HP kamu ke server YouTube ini butuh yang namanya koneksi. Bisa lewat sinyal Wi-Fi di rumah, atau sinyal seluler dari tower provider. Nah, saat koneksi terjadi, ada pertukaran data. HP kamu ngirim permintaan, server YouTube, aku mau nonton video kucing lucu dong. Terus server YouTube menjawab, oke, siap. Nih, aku kirimin datanya. Proses kirim terima data inilah yang kita sebut sebagai aktivitas berinternet. Yang paling keren dari internet adalah, secara konsep, internet itu nggak ada yang punya. Nggak ada satu orang, perusahaan, atau negara yang jadi pemilik tunggalnya. Penciptanya pun banyak. Bukan cuma satu orang jenius di dalam gua. Karena sifatnya yang terbuka, internet ini bebas dipakai siapa saja, kapan saja. Mirip kayak udara yang kita hirup atau air di lautan, ini adalah sumber daya bersama dalam bentuk digital. Nah, di sini pasti banyak yang bingung. Kalau internet itu gratis, kenapa kita harus bayar pulsa atau langganan Wi-Fi setiap bulan? Kenapa kita harus beli kuota? Jawabannya simpel. Karena ada biaya operasional untuk mengelola jaring laba-laba raksasa tadi. Meskipun konsepnya gratis, perlu ada pihak yang membangun dan merawat infrastrukturnya, biar kita sebagai pengguna biasa bisa memakainya dengan gampang, cepat, dan stabil. Bayangkan saja, kalau nggak ada yang ngurusin, mungkin buat nonton satu video YouTube aja, kita harus narik kabel sendiri nyebrang lautan. Repot banget kan? Disinilah peran para penyedia layanan internet. Di tingkat global, ada yang namanya Network Access Provider atau NAP. Mereka ini yang punya jalan tol utama internet. Merekalah yang membangun infrastruktur super mahal kayak kabel serat optik bawah laut, yang menghubungkan antar benua, membangun menara-menara raksasa, dan punya data center segede mall karena skalanya internasional. NAP ini kemudian menjual akses jalan tol mereka dalam partai besar ke pemain-pemain lokal. Nah, di level negara, muncullah yang namanya Internet Service Provider atau ISP. ISP ini bisa kita anggap sebagai distributor atau grosir. Merekalah yang kita kenal sehari-hari, kayak Telkomsel, Indosat, XL, atau penyedia Wi-Fi rumahan seperti IndiHome dan Biznet. Mereka membeli akses internet dari NAP, lalu menyalurkannya ke rumah-rumah dan HP kita. Tugas kita sebagai pelanggan adalah membayar jasa mereka untuk mengelola dan menyalurkan internet sampai ke genggaman kita. Biar lebih gampang, kita pakai analogi air PDAM. Air di danau atau di laut itu kan gratis. Kita bisa ambil kapan aja. Tapi, kalau setiap butuh air kita harus bolak-balik ke danau bawa ember, capek dong. Nah, anggap aja NAP itu yang bangun bendungan, mengelola sumber air, dan memasang pipa-pipa raksasa antar kota. Terus, SP itu adalah PDAM yang bertugas menyalurkan air dari pipa raksasa itu ke pipa-pipa kecil yang masuk ke rumah kita. Kita tinggal buka keran, air bersih, langsung ngalir. Nah, tagihan bulanan yang kita bayar itu bukan untuk beli airnya, tapi untuk bayar jasa pengelolaan, perawatan pipa, dan kemudahan yang mereka berikan. Sama persis kayak internet. Jadi, waktu kamu bayar paket data, yang kamu beli sebenarnya bukan internetnya, tapi akses ke jaringan dan infrastruktur yang sudah mereka bangun. Sekarang, kita masuk ke inti pertanyaannya. Jadi, wujud kuota itu apa? Apakah bentuknya cairan, gas, atau butiran-butiran digital yang dikirim ke HP kita? Jawabannya, kuota itu nggak punya bentuk fisik sama sekali. Kuota internet itu sebenarnya adalah izin atau jatah penggunaan data yang dicatat di sistem operator. Jadi, saat kamu beli paket internet, katakanlah 10 GB, operator itu nggak ngirimin kamu 10 GB sesuatu. Mereka hanya mencatat di sistem mereka. Oke, nomor HP ini sekarang punya izin untuk menggunakan data sebesar 10 GB di jaringan kami. Kuota itu nggak datang dari mana-mana dan nggak pergi kemana-mana.
Dia hanyalah angka. Angka-angka inilah yang jadi semacam saldo akses kamu ke jaringan internet. Waktu kamu mulai browsing, streaming, atau main game, terjadilah proses transfer data. Data yang kamu kirim dan terima itu akan melewati jaringan operator. Nah, sistem operator akan mengukur dan mencatat, oh, pengguna ini baru saja transfer data sebesar 100 MB. Angka 100 MB itu kemudian akan dikurangkan dari total jatah kamu. Misalnya, kamu beli kuota 10 GB, sistem operator mencatat saldomu 10 GB. Lalu, kamu nonton film di Netflix dengan kualitas HD selama 1 jam, yang menghabiskan data sekitar 1 GB. Sistem operator akan otomatis mengurangi jatahmu. Saldonya sekarang jadi 9 GB, jadi kuota itu nggak benar-benar pergi ke suatu tempat. Dia hanya berkurang, seperti saldo pulsa atau saldo di rekening bank. Angka-angka inilah yang mengontrol aksesmu. Lalu, apa yang terjadi saat kuota habis atau jadi 0 kilobita? Apakah kuotanya menguap? Hilang ditelan bumi? Enggak juga. Sebenarnya, saat jatah kuotamu habis, sistem operator secara otomatis akan memblokir atau menutup izin aksesmu ke jaringan internet mereka. Jadi, bukan kuotanya yang hilang, tapi keran koneksinya yang ditutup sementara oleh provider. Mereka bakal ngasih tahu, waduh, jatah aksesmu sudah habis nih. Kalau mau pakai lagi, silakan isi ulang atau beli paket baru ya. Begitu kamu beli paket baru, keran itu akan dibuka lagi dan kamu bisa terhubung kembali ke internet. Cerdik kan? Jadi, bisa dibilang kuota itu hanyalah sebuah perjanjian digital antara kamu dan provider. Kamu bayar untuk mendapatkan sejumlah jatah, dan mereka akan mengukur pemakaianmu. Kalau jatahnya habis, aksesnya diputus. Simpelnya begitu. Oke, kita rekap sedikit ya, biar makin nempel di otak. Pertama, internet itu secara konsep gratis dan tidak ada pemiliknya, seperti udara. Kedua, kita bayar kuota bukan untuk membeli internetnya, tapi untuk membayar jasa akses dan perawatan infrastruktur yang disediakan oleh ISP atau provider. Ketiga, wujud kuota itu tidak ada. Kuota hanyalah angka atau catatan digital di sistem provider yang berfungsi sebagai izin atau jatah penggunaan data. Dan yang terakhir, kuota tidak pergi kemana-mana saat habis, melainkan akses kita ke jaringan yang diputus sementara oleh provider sampai kita membeli jatah yang baru. Nah, kalau kuota kalian udah benar-benar habis dan lagi butuh banget, jurus pamungkasnya ya tinggal minta tethering ke teman sebelah. Hehe, gimana? Sekarang udah lebih tercerahkan kan tentang dunia perkuotaan ini? Jadi nggak penasaran lagi kan bentuk kuota itu kayak apa? Semoga penjelasan santai ini bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Kalau kamu suka video pembahasan yang model begini, jangan lupa kasih jempol dengan tekan tombol like. Bagikan ke teman-temanmu biar mereka juga paham. Dan pastinya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kalau ada pertanyaan, atau mungkin ada topik lain yang pengen kita bahas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.